Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja. Untuk metode ilmiah, pada pekan lalu Ibu telah menerangkan teorinya ya. Dan hari ini untuk praktiknya bagaimana cara penulisan dari metode ilmiah. Langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diteliti dan dicari jawabannya. Masalah yang dirumuskan harus dinyatakan dengan jelas. Biasanya rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah didahului adanya latar belakang. Latar belakang berisi penyebab peneliti melakukan penelitian. Contoh dapat dibaca ya. Berdasarkan observasi pada tanaman jagung, terdapat tanaman yang tumbuh dengan subur dan kurang subur. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, dan tanah. Supaya tanaman tumbuh subur, maka diperlukan nutrisi. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan memberikan pupuk pada tanaman jagung. Sehingga di dalam latar belakang berisi tentang permasalahan yang ditemui oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti mencari data-data lewat buku, internet, atau jurnal terkait untuk memecahkan masalahnya tersebut. Sehingga peneliti tahu bagaimana cara memecahkan masalah yang ia temui. Selanjutnya, dibuatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Untuk tema yang kita angkat di sini, kita dapat merumuskan masalah bagaimana pengaruh pupuk terhadap tanaman jagung. Langkah berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis disebut juga dengan dugaan sementara. Dugaan yang dikemukakan harus berdasarkan data atau fakta yang dikumpulkan. Jadi sebelumnya peneliti sudah mencari data ya dari buku, internet, atau jurnal terkait. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pupuk terhadap tanaman jagung, maka dugaan sementara yaitu pupuk berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung. Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis dilakukan dengan eksperimen atau penelitian. Dalam suatu eksperimen, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil eksperimen, sehingga kita menentukan terlebih dahulu variabel. Variabel dalam penelitian adalah suatu objek dalam penelitian yang bisa diubah-ubah nilainya. Jadi di sini ada 3 ya, variabel bebas, kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi tema kita tadi ingin mencari tahu pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi variabel bebasnya adalah pupuk, karena variabel bebas sendiri adalah variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel terikat ini adalah hasil dari perlakuan variabel bebas. Ketika ada 2 tanaman, pada tanaman A tidak diberi pupuk dan tanaman B diberi pupuk, maka hasil penelitiannya, peneliti akan melihat perbedaan dari kedua tanaman tersebut. Akan berbeda pada tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, panjang daun, dan lebar daun. Jadi variabel terikat adalah hasil dari perlakuan variabel bebas. Selanjutnya kontrol. Kontrol adalah sesuatu yang
dipertahankan ya, sesuatu yang dipertahankan. Jadi pada kedua tanaman yang diteliti tadi tidak boleh beda perlakuan. Dari media tanamnya, kalau misalnya memakai tanah harus memakai tanah semua. Dan tanah diambil dari tempat yang sama. Tidak boleh yang satu tanahnya cari di kebun dan yang satu tanah pasir, itu tidak boleh. Jadi tanahnya harus sama. Kalau misalnya memakai media yang lain juga harus sama. Selanjutnya, jumlah air yang disiram pada tanaman juga harus sama. Lalu cahaya matahari yang diterima oleh tanaman jagung, kedua tanaman jagung tersebut juga harus sama. Tidak boleh yang satu di luar ruangan dan yang satu di dalam ruangan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Jadi, selama penelitian, peneliti mengamati semua gejala yang terjadi selama eksperimen secara teliti dan dicatat dengan hati-hati. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis. Dari analisis data tersebut dapat diketahui apakah hipotesis yang dirumuskan ditolak atau diterima. Jika hipotesis tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan sebelumnya, maka akan ditolak. Dan jika hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian, maka hipotesis diterima. Setelah dilakukan penelitian dan sudah memiliki data, maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah atau tujuan. Jika rumusan masalah berupa pertanyaan, maka tujuan berupa pernyataan. Jadi, misalnya rumusan masalah, bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman jagung? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi sama ya. Lalu untuk kesimpulan harus jujur dan objektif berdasarkan fakta hasil dari eksperimen. Pada kesimpulan dapat diuraikan perbedaan antara tanaman yang diberi pupuk dan tanaman yang tidak diberi pupuk. Untuk uraiannya dapat dilihat dari variabel terikat yang telah disusun. Misalnya tinggi tanamannya berapa dibandingkan ada selisih berapa, lalu perbandingan warna daun, dan lain sebagainya. Jika sebuah penelitian itu berhasil, maka dapat dipublikasikan hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan hasil penelitian pada khalayak umum. Dan jika hasil penelitian itu tidak berhasil, maka perlu adanya evaluasi dan penelitian ulang. Dari materi yang telah Ibu sampaikan terkait metode ilmiah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum, silakan dikerjakan tugas berikut ini. Jadi di sini Ibu memiliki judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau. Silakan disusun rumusan masalah, hipotesis, variabel bebas, variabel terikat, dan kontrol.